Bismillahi awal ya kalam kepada Allah Tuhan dan Rahman bersifat wujud seratu kidam pujaan umat siang dan malam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi di dunia akhirat, seratu selatan, utara, timur, jauh barat. Sambah saujud je simpuh sabarik bukan dan piawai naracu luruh main daun, indak bersisi aja bersibak, indak berhinggo je bermateh, kita indak bersebut namu, kadang indak beribakan gala, wujud je sambah dan terserak kepada hadiran kesadonyo. Mulanya jalo diserakkan kanai kulari di nambah palun, mulanya sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Luruh kaunan dari Pasar Baru di sinan hati takabe, mohon ampun kami dahulu sampai salam dengan apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosanak pendengar sulah bendam projek dimanapun berado, kapai tampek batanya kapulang tampek babarito, sulah bendang nan dalam negari. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas pepatah Minang yang berjudulkan ataupun temanya hari ini adalah indak ado kabau gadang yang akan menjadi pahambek jalan. Itu merupakan ibaratnya permintaan dari kawan-kawan yang alah mengomen di Instagram gitu. Terima kasih banyak kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa juga mengikuti channelku di Suluh Bendam Project yang lah ada di Instagram. Cek aja Suluh Bendam Project di sana. Insyaallah kita post di Instagram. Jadi di situ Nusana bisa juga memberikan saran-saran apa pepatah Minang yang akan kita bahas ataupun hal-hal yang lain yang bersangkutan yo ada di budaya Minangkabau. Insyaallah kita coba bahas bersama-sama gitu kan. Jikalau terdapat kekurangan di video yang coba kita tampilkan, ya kawan-kawan bisa komen di Instagram ataupun di channel YouTube gitu loh. Jadi kita bisa evaluasi dari situ kawan-kawan. Jadi terkait pepatah Minang yang alah kita sampaikan tadi itu, temanya alah kita sampaikan indah ada kabau gadang yang akan menjadi pahambek jalan. Jadi ialah coba kita cari dari berbagai sumber gitu kan. Memang susah juga menjadi pepatah Minang itu. Jadi kita coba pakai pengertian yang alah kita pahami dari pepatah-pepatah Minang yang sebelum-belumnya atau yang menyangkut ke pepatah Minang tersebut gitu kan, yang menjadi persoalan kita pada hari ini. Nah jadi kita dapat artikan kabau gadang tu ibaratnya ya permasalahan lah yang dihadapi oleh kita pemuda dan pemudi Minangkabau. Kita arahkan balik kepada kita yang pemuda dan pemudi Minangkabau gitulah, yang menjadi suluh bendang dalam negari gua, yang menjadi penerang jalan gitu kan, yang menjadi ibaratnya tampek batanyo lah bagi pemuda dan pemudi Minang yang lain, dan juga tonggak harapan bagi yang lah tua-tua di Minangkabau gitu loh. Jadi itu juga kawan-kawan yang perlu disampaikan di awal itu dulu. Nah jadi kita masuk ke pengertiannya tadi itu, tidak ada kabau gadang tadi yang akan menjadi pahambek jalan. Jadi kabau gadang itu ibaratnya adalah permasalahan yang ditimbulkan kepada kita pemuda dan pemudi Minang kawan-kawan. Ya kita bisa rangkum secara besar apa saja sih permasalahan yang dihadirkan untuk kita gitu kan. Ya banyak, kita tinggal inginnya membahas ke arah apa gitu. Kalau kita bahas gini kok ke arah yo cara pemuda dan pemudi Minang kok agar bisa bermanfaat di kampungnya gitu ya, agar bisa pulang balik ke negarinya, membangun negarinya. Kan itu harapan dari negari kita sebenarnya untuk pemuda dan pemudi Minangko yang disabui alam merantau gitu kan, yang alam merantau ko mencari ilmu sebanyak-banyaknya ataupun yo merantau ingin mencari kesuksesan yang akhirnya memang harus kembali ke negarinya untuk membangun balik negarinya. Nah kabau gadang ko yang akan mengambil jalan tadi ko yo permasalahan untuk itu gitu loh. Itu juga kawan-kawan permasalahan yang bisa saja kita hadapi, yang tidak akan mungkin rasanya setiap kita kok tidak akan diberi dengan seketek kesulitan gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi itu kan yang disebutkan juga kabau gadang yang menjadi pahambek jalan tadi. Jadi disitu disebutkan indah ado gitu kan. Jadi permasalahan tu ionyo ado untuk mengupgrade awak untuk menjadi lebih baik lagi kan, gitu tuh konsepnya kawan-kawan. Jadi ketika kita tuh menjalani hidup ke mulus-mulus saja berarti ada masalah aja hidup kita gitu. Berarti kita akan stagnan di situ dan itulah level apa namanya
Tuhan tuh Allah ndak peduli je gitu oleh doa itu, kasarnya kawan-kawan. Kan takut je gitu tuh kalau sampai hal itu terjadi. Jadi bersyukurlah gitu ketika masih diberikan kesulitan-kesulitan oleh Allah gitu kan. Masih diberikan kesulitan-kesulitan melalui mungkin permasalahan-permasalahan untuk membangun negari gitu kan. Permasalahan-permasalahan di kampus yang mungkin alun jo usai sampai kini kan serbu itu. Jadi kita masih berusaha gitu kan. Disebutkan tadi indak adu kabau gadang yang akan menjadi pahambek jalan, karena ndak ada banang dan kusui ku ndak bisa diluruhkan kawan-kawan, ndak ada jalan dan sama aku ndak bisa ditarangan doh, di barasiahan doh, ndak ada doh kawan-kawan. Sadonya pasti punya solusi ketika kita alam menempatkan diri kita kepada hal yang tepat gitu kan. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi ndak mungkin Allah tuh akan memberikannya secara sia-sia gitu. Pasti untuk mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih tangguh lagi, untuk lebih bersemangat balik untuk mencapai cita-cita yang lah kita idam-idamkan dari dulu-dulunya gitu. Mungkin dari ketek-keteknya kita lah mencari aja bah keadaan kampung kita, bah keadaan negari kita, makanya kita merantau sampai ke Padang, sampai ke Batam, sampai ke luar negeri pun. Tujuan kita tentu balik ke kampung, balik ke negari untuk membangun negari. Mulai dari pemudonya dulu gitu kan, pemudo dan pemudinya. Apapun langkah kawan-kawan kini, apapun cara yang kawan-kawan kini lakukan gitu, tetaplah bersemangat, tetap yakin bahwasanya setiap usaha yang kawan-kawan usahakan kini ko, insya Allah akan diberikan dampaknya oleh Allah. Karena memang tidak ada juga yang akan bisa memastikan setiap usaha itu tidak akan menghasilkan gitu. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, kan itu tuh ungkapannya gitu kan. Tapi hal itu sebenarnya tidak bisa dijadikan pedoman kawan-kawan, karena kita tuh dituntut oleh Allah tuh, diwajibkan oleh Allah tuh hanya untuk berusaha, bukan untuk sukses, bukan untuk kayu gitu kan, bukan untuk menjadi orang yang Allah benar-benar mampu untuk memberikan yang terbaik, ataupun Allah bisa ibaratnya menyumbang 10 juta atau berapa juta untuk membangun kampung. Bukan sampai ke situ arahannya kawan-kawan, tapi kita diwajibkan oleh Allah tuh hanya untuk berusaha. Jadi terkait hasilnya beko, apapun hasilnya kita Allah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, karena Allah lah yang akan memberikan jalannya, Allah yang akan memberikan dampaknya ke kita gitu. Karena segalanya itu bukan dari kita, dari Allah gitu. Jadi ke situ balik kawan-kawan, karena ya kama kita akan berpegang gini kok pemuda dan pemudi Minangkabau kok, kecuali ya jalan dan lurus tadi itu. Jalan dan lurus itu ya ke Tuhan ya. Tuhan kita siapa? Kalau agama kita Islam ya berarti ke Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada nabi kita yang sepatutnya menjadi contoh dan toladan yang paling baik di muka bumi kok. Itunya kawan-kawan, dan mudah-mudahan terjawab jo pertanyaan ataupun request lah dari kawan-kawan yang lama mengomen tadi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan akan ada hal-hal yang serupa ikut untuk kelanjutan besok-besoknya, episode kita selanjutnya merupakan request dari kawan-kawan juga, itu kan permintaan dari kawan-kawan juga. Insyaallah kita akan coba hadirkan balik. Mudah-mudahan terjawab kembali kawan-kawan yang bertanya soal ikut. Tidak ada kabau gadang dan akan ambil jalan. Ya, apa yang Allah menjadi cita-cita kita memang akan ada hambeannya, akan ada rintangannya, han nan kamaimpo, rantiang nan kamacucuak, pasti ada saja halangan, rintangan dan hambatan untuk kita mencapai sesuatu yang kita inginkan kawan-kawan, sesuatu yang kita idam-idamkan dan sesuatu yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.